Saya habis mendaki sebuah bukit. Bukit ini berada di barat laut dari Danau Ebubu. Danau Ebubu berada di barat masjid di pusat Benteng Liah. Nah, sepanjang jalan di bukit ini adalah batu kiri kanan. Jadi saya berjalan di kiri kanan pagar batu. Sampai di sini. Ini diriwayatkan oleh beberapa sumber sebagai Lawa Ibaringi. Lawa Ibaringi yang sesungguhnya. Ini masih ada strukturnya. Sebelah kirinya adalah itu. Ini kita akan masuk. Nah, dari Lawa Ibaringi ini jalannya juga sama. Tetap pagar batu di kiri kanan. Dari Lawa Ibaringi ini kurang lebih ada 2 km ke arah barat. Itu terdapat sebuah tempat yang disebut dengan Bilahari. Bilahari ini menurut sumber-sumber kuno adalah tempat tiang bendera dari Benteng Liah ini. Nah, dari Lawa Ibaringi ini, kalau kita perhatikan strukturnya, itu ke arah utara kurang lebih 20 meter, dan belok ke timur laut, ketemu sama struktur dari Kampung Lama Kareke. Kampung Lama Kareke itu ada di utara, pas di bahunya Baluara atau di inti Benteng Liah. Nah, kalau semua ini bagian dari Benteng Liah, maka ini benteng yang terlalu jauh. Terlalu jauh. Dari sini 2 kilo ke sana. Dari sini mungkin 3 kilo ke pusat yang sering kita kunjungi itu. Ke benteng, ke Baluara, ke Baruga, ke masjid itu. Dari sini. Jadi kurang lebih ke sana itu dari pusat ada 5 kilo. Dan ini semua jalan menuju bukit ini dari lembah Danau Ebubu itu sampai menuju ke Bilahari tadi, semuanya adalah diapit oleh dinding-dinding batu, pagar-pagar batu yang seperti ini. Pagar batu. Jadi kita berjalan di antara 2 pagar batu, kiri dan kanan. Nah, yang bentengnya di luar ini hanya khusus untuk jalan, memagari jalan. Dan bentengnya melingkar juga di luar jalan ini. Ceritakan Wakatobi. Rangkaian jalan dari Lawa Baringi tadi, ini kurang lebih 1 kilo dari tempat yang tadi, dari Lawa tadi. Ditandai selalu dengan bunga cempaka ini, ya. Namanya di sini Kamba Dampaka. Nah, kiri kanan jalan tadi selalu ditandai dengan pohon seperti ini, kembang cempaka ini. Dan sampai ke arah yang saya sebutkan sebagai Bilahari itu. Bilahari ini berada di bagian belakang saya. Bilahari. Dan laut di belakang saya ini adalah laut yang menjadi tempat lalu lintas dari arah pulau ini menuju ke pulau seberang Kaledupa atau Mia Binongko. Yang ini. Dan yang disebutkan dalam riwayat-riwayat kuno sebagai tempat tiang bendera dari Liah, dari kerajaan Liah, adalah Bilahari ini. Dan dia berada di lereng ini. Tidak jauh dari sini, kurang lebih 300 meter dari sini, tempat yang disebut sebagai Bilahari, kawasan Bilahari. Titik persisnya kita tidak tahu lagi di mana. Tetapi pohon-pohon cempaka ini jejak yang bisa membawa kita untuk membuktikan bahwa ini adalah satu tempat yang sengaja dibuat sesuatu yang terencana, satu alur yang terencana. Dari Bilahari, ceritakan Wakatobi. Secara umum, bahasa di masa kini, ini disebut pos jaga, rumah jaga. Tapi di Liah, di masyarakat adat Liah, ada 3 jenjang rumah. Yang pertama di pinggir laut, namanya mantea. Mantea itu sebesar ini, atau sekecil ini, tetapi kirinya tempat duduknya itu bersebelahan, seperti bangku.
seperti bangku yang berhadapan, dan di tengahnya adalah tanah, tempat berlalu. Dan di Bantea, kualitas pembicaraan adalah guyon, isu, atau bahkan lelucon. Tetapi semua hal-hal yang serius di Bantea, yang berada di pinggir laut itu, ditingkatkan dibahas di Batanga. Batanga sudah berada di tengah kampung. Setiap kampung punya satu Batanga. Nah, pembicaraan di Batanga ini kemudian ditingkatkan statusnya ke Baruga atau ke masjid. Ketika dia menyangkut adat, maka ke Baruga, dan ketika menyangkut keagamaan, ke masjid. Kalau di tengah kampung ini namanya Batanga. Batanga itu kiri lantainya adalah datar, ya. Lantainya, seluruh bagian dari kanopi atapnya adalah lantai yang datar. Nah, tempat memusyawarahkan hal-hal untuk memilah persoalan serius atau tidak. Kalau yang menyangkut hal yang serius berhubungan adat tadi, ke Baruga. Kalau yang menyangkut serius berhubungan dengan agama, ke masjid. Jadi ini bukan cuma sekedar rumah jaga atau pos-pos, tetapi suatu bagian dari sistem pengambilan keputusan di dalam masyarakat adat Lia. Ceritakan Wakatobi. Para penutur mengatakan ini Lawa Pande. Lawa Pande ini berada di bagian selatan dari Kampung Lama, Kampung Rea. Kampung Rea itu berada di bagian di lembah selatan dari pusat Benteng Lia. Nah, Lawa Pande ini, kalau kita perhatikan arah mata angin, dia berada di arah tenggara Lawa Poru. Lawa Poru itu juga berada kurang lebih 2 km di tenggara Bilahari. Jadi coba dirangkai itu. Kalau kita rangkai ini sungguh sangat luas sekali. Dan coba kita perhatikan. Untuk tujuan apa orang meletakkan batu sebesar ini kalau bukan lawa? Karena lawa itu bukan cuma sekedar pintu gerbang masuk dan keluar, tetapi tempat untuk mengidentifikasi sekuat apa orang yang berada di dalam benteng ini. Maka dia harus kokoh. Kenapa? Ketika ini sekali diterabas oleh musuh, oleh lawan, maka orang yang akan di dalam terancam. Simbol-simbol yang harus mereka pertahankan. Ceritakan Wakatobi. Di Bilahari tadi kita sudah menemukan bahwa kembang-kembang cempaka ini berada di tempat-tempat yang direncanakan, seperti sepanjang koridor tadi atau setiap lawa ini selalu ada kembang cempaka. Tempat-tempat yang memang direncanakan dengan baik, bukan tumbuhan liar. Dari alur utama ini, batu-batunya terputus, hilang, dan kuat dugaan bahwa semua batu-batu dari Lawa Pande ini sampai ke Lawai Woru itu digunakan oleh Belanda pada tahun 1 untuk menimbun jurang yang kemudian membuat titian yang menghubungkan kampung pesisir dengan pusat Benteng Lia. Titian itu namanya Tambaa. Titian Tambaa. Yang sampai sekarang masih ada. Tahun 1 itu adalah hitungan orang-orang pulau untuk mendefinisikan tahun 1901. Ceritakan Wakatobi. Seluruh pemukiman penduduk di Lia ini berada di dalam benteng yang
52,9 hektar. Mulai dari Kampung Tua Kareke, Kampung Tua di Rea, dan sampai di kampung-kampung di Seru dan seterusnya. Dan ini bukan tentang luas, tapi tentang sesuatu yang penting yang berada di dalam benteng seluas 52,9 hektar itu. Ceritakan Wakatobi.